Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,52% ke angka 6.676. Selain video ini kami juga mengupload terlebih lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk buyback sahamnya dan secara trend saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 255 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indosat. Saham Indosat hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 7.425. Jika kita perhatikan di grafik, cara tren saat ini Indosat trennya masih bergerak tren. 2 hari terakhir memang melemah karena memang masih kesulitan untuk naik mengetes resisten di 8.000. Dan penurunan ini membuat Indosat saat ini berada di zona support 7.250 sampai 7.500. Karena sebelumnya bisa kita lihat ini merupakan zona resisten yang menahan kenaikan dari saham Indosat. Tapi setelah berhasil break pada awal Mei, saat ini berubah menjadi zona supportnya. Jadi selama Indosat masih kuat berada di atas zona ini, trend uptrendnya belum patah. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, apabila saat ini masih hold, menurut saya Indosat masih bisa di hold. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini memang mulai melemah. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Indosat akan bagikan dividen sebesar 255,7 per lembar saham. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini malah terlihat ada sedikit akumulasi dan asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Indosat. Jadi Indosat saat ini apabila teman-teman baru mau entry, menurut saya juga masih bisa dipantau karena sekarang masih berada di zona supportnya. Bisa coba tunggu di sekitar 7.200 sampai 7.300 menurut saya untuk entry-nya, atau tunggu kembali di sekitar harga 7.000 yang saat ini merupakan support di EMA 50. Jadi untuk tren jangka menengah, selama Indosat masih kuat berada di atas garis EMA 50, Indosat secara tren belum terkonfirmasi downtrend. Walaupun memang mungkin ternyata Indosat masih melanjutkan penurunan minggu ini. Tapi selama masih kuat di garis EMA 50, secara tren jangka menengah Indosat masih oke. Tapi apabila support di zona 7.250 sampai 7.500 ini terlewati, maka terkonfirmasi Indosat secara tren uptrendnya mulai patah. Sekarang kita coba analisa saham XL yang jika kita perhatikan saat ini masih kesulitan untuk break resisten di EMA 50. Dan hari ini turun 1% dan hari ini ex-date dari dividen XL. Tapi pada saat ex-date ternyata tidak ada dividen trap. Jadi penurunan hari ini menurut saya masih wajar. Dan saat ini jika kita perhatikan, XL berada di sekitar support 1.900. Jadi memang secara tren ini belum uptrend karena belum berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 1.960. Tapi selama masih kuat di 1.900, saya lihat XL masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 50 ini. Jadi XL apabila teman-teman masih hold dan sudah berhasil dapat di sekitar 1.800 atau di bawah, selama masih kuat di 1.800, menurut saya XL masih bisa di hold. Karena secara tren memang belum uptrend, tapi minimal trennya masih akan sideways selama masih kuat di 1.800. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hari juga masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham XL. Dari secara broker summary ini masih ada akumulasi dan saat ini berada di sekitar support 1.900. Jadi XL menurut saya masih bisa dipantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 1.900. Apabila XL bisa bertahan dan terbentuk candle hijau dari support ini baru ikutan entry, atau lebih amannya lagi tunggu XL berhasil break garis EMA 50 baru ikutan entry. Apabila berhasil break, XL berpotensi lanjut naik menuju zona resisten di sekitar 2.000 sampai 2.050. Tapi minimal apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50, XL masih bisa di hold. Tapi saat ini apabila baru mau entry, paling aman menurut saya wait and see. Atau mau coba speculative buy sekitar 1.900, tapi apabila entry di sekitar 1.900 harus sangat disiplin dan pertimbangkan untuk take profit. Apabila setelah berhasil rebound, XL ternyata masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan update lagi pergerakan dari saham ACE
yang hari Minggu kemarin baru saya analisa. Nah, bisa kita lihat hari ini ACE masih lanjut naik 0,58% ke harga 570. Dan kenaikan ini membuat ACE saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi minggu lalu memang ACE sempat naik tapi terkoreksi, tapi karena hari Senin kemarin berhasil rebound, maka ini terkonfirmasi bahwa garis EMA 150 yang saat ini sekitar 540 sudah berubah menjadi supportnya. Dan secara tren, ACE akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan di atasnya memang ada resisten di sekitar 580 sampai 600. Dan kenaikan hari ini juga candlenya masih kurang oke. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga masih terus bergerak naik. Jadi secara teknikal ACE saat ini masih oke trennya. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan hari ini juga sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat satu minggu terakhir ini masih distribusi saham ACE. Jadi ACE apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 150, saat ini bisa hold dan bisa pertimbangkan untuk swing trade atau trading jangka pendek apabila ternyata ACE masih kesulitan untuk break resisten di 580 sampai 600. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break resisten ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama garis support EMA 150 ini tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman yang besok mungkin baru mau coba entry, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 550 sampai 540 untuk entry-nya. Jadi jangan terlalu paksakan untuk mengejar di harga atas, apalagi candle hari ini juga masih kurang oke. Jadi masih ada potensi saya untuk kembali mengetes garis EMA 150 ini. Selanjutnya saya update juga saham Harta Dinata yang sama hari Minggu kemarin juga baru saya analisa. Dan hari ini sudah lanjut naik mencapai resisten di 380. Dan saat ini jika kita perhatikan secara tren jangka menengah, saham Harta Dinata juga masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi untuk tren jangka pendek mulai sideways karena masih kesulitan untuk break resisten 380. Tapi setelah gagal break bisa kita lihat Harta Dinata sempat turun mengetas garis EMA 50 dan rebound kembali. Dan garis MACD pun saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan 5% lebih hari ini masih ada akumulasi dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk saham Harta Dinata, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 350, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini saham Harta Dinata masih kesulitan untuk naik di atas 380. Jadi apabila kita pantau beberapa hari ke depan, Harta Dinata mencoba untuk naik di atas 380, ternyata gagal break dan mulai berbalik arah, mau saya pertimbangkan untuk take profit. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 saat ini di sekitar 338 sampai 340 untuk entry-nya. Atau sama bisa hold saja terus selama support di EMA 50 ini tidak terlewati. Tapi karena masih ada akumulasi, saya lihat Harta Dinata dalam satu minggu ke depan masih ada potensi untuk mendekati harga 400 atau mengetes resisten berikutnya ini. Jadi apabila teman-teman masih mau hold selama masih kode garis EMA 50, menurut saya Harta Dinata masih bisa hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk coba entry di sekitar resisten 380. Karena harganya sudah lumayan tinggi dan resisten 380 sampai 400 merupakan resisten yang lumayan kuat. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar resisten dan teman-teman tidak disiplin, malah teman-teman bisa loss karena Harta Dinata masih ada potensi untuk bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.